Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Memecat seseorang itu mudah. Tetapi bagi guru yang dipecat, pasti akan berteriak. Hari kemarin ada pemecatan seorang guru SD gara-gara dia menampilkan slip gaji di Facebook media sosial. Mengapa ini terjadi? Maksudnya, mengapa pemecatan terjadi? Apakah memang sang guru melakukan pelanggaran terkait dengan apa yang menjadi perilakunya, atau ada hal yang lain sehingga sang guru diberhentikan untuk tidak mengajar? Ini sebuah problem besar. Ayo kita carikan solusi, tapi sebelumnya kita cari informasi bagaimana duduk perkaranya, bagaimana komentar teman-teman Dewan, Dinas Pendidikan, PGRI, dan sebagainya. Baru nanti kita carikan solusi. Posting gaji 700.000 di media sosial, guru honorer 16 tahun dipecat. 16 tahun bukan waktu yang singkat, tapi dia diberhentikan. Ini sebuah berita yang dicantumkan di Detik News Kamis 11 Februari. Jadi sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi karena masih menarik, maka setiap hari menjadi pembahasan. Bune, nasib malang menimpa Hervina, 34 tahun, seorang guru honorer yang sudah 16 tahun mengajar di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hervina yang sudah mengajar 16 tahun di sekolah tersebut sejak 2005 dipecat oleh kepala sekolah karena hanya memposting gajinya 700.000 di media sosial. Hati-hati bagi saudara yang suka memposting, ini sensitif. Saya mulai mengabdi di sini, Pak, 2005. Waktu itu ada 3 orang guru saja, 2 orang honor, 1 orang PNS, ujar Hervina saat berbincang dengan teman-teman Detik.com. Hervina mengungkapkan postingannya di akun media sosial, yaitu di Facebook, terkait dengan gaji 700.000 diterima bukan untuk mengeluh atau merendahkan pihak sekolah yang memberikan gaji, namun postingan tersebut membuat kepala sekolah, membuat dia diberhentikan. Jadi niatnya sebetulnya bukan untuk memprotes atau menghinakan kepala sekolah atau sekolahan. Pertamanya, kata Hervina, saya upload itu, saya dikasih dana bos pada selama 4 bulan, yaitu 700.000 gaji. Jadi saya bilang, kata Hervina itu tadi, terima kasih banyak, itu suaminya kepala sekolahku yang kasih. Kebetulan dia juga kepala sekolah SMP seatap, sekalian guru kelas di SD, kata Hervina. Jadi ada seorang kepala sekolah di SMP yang seatap dengan SD di tempat dia Hervina mengajar. Istrinya kepala sekolah tadi juga kepala sekolah di SD. Ini yang apakah ada hubungan gara-gara itu? Nah, nanti kita kupas. Untuk diketahui, SD tempat Hervina mengajar ini merupakan sekolah satu atap yang bergabung dengan SMP setempat. Gaji 700.000 tersebut diberikan oleh suami kepala sekolah SD, yaitu atasannya Hervina. Tempat suami kepala sekolah SD
tersebut juga guru di SMP 1 Atap. Karena bukan kepala sekolah, saya ya terima kasih. Jadi kan memang orang lain, bukan istrinya yang kepala sekolah tadi. Jadi saya terima kasih dan selanjutnya memposting. Niatnya baik, tapi diartikan berbeda. Tapi sebenarnya bagaimana? Akibat postingannya itu, Hervina ditelepon berkali-kali oleh kepala sekolahnya, namun karena panggilan tersebut tidak sempat diangkat oleh Hervina, kepala sekolah kemudian mengirim pesan singkat yang berisi pemecatan dirinya dari guru sekolah dasar. Jadi telepon berkali-kali tidak diangkat, langsung diberi SMS. Dia kepala sekolah kirim WA, bukan SMS tapi WA, yaitu tabe itu permisi, cari saja sekolah yang lain yang bisa gaji Ki itu Anda lebih banyak. Mulai sekarang istirahat saja mengajar, ujar Hervina menirukan pesan singkat di WhatsApp-nya. Hervina pun heran dengan sebab pemecatan dirinya sebagai guru honorer. Dia juga tidak sempat diberi waktu untuk menjelaskan maksud postingan tersebut. Hervina menegaskan postingannya bermaksud berterima kasih. Saya tidak ada merasa mau menjelekkan sekolahan, malah saya berterima kasih banyak. Itu hari karena saya terima 700.000, saya langsung pakai bayar utang 500.000. Kan biasa ibu rumah tangga seperti itu, kata Hervina begitu. Jadi dia merasa berterima kasih dengan pemberian dan postingan itu. Tapi kok dia, kepala sekolah, sang istri dari kepala sekolah yang memberi, marah dan langsung kasih keluar saya atau pecat. Masa pengabdian selama ini tidak dipertimbangkan dahulu oleh Bu Kepala Sekolah. Kasihan saya ini, sudah lama mengabdi, langsung dikeluarkan. Itu kata Hervina yang dipecat. Ada berita di tempat lain di cpnn.com. Ya, ini hubungannya dengan grup Jawa Pos. Anggota Komisi 3 Andi Rio Idris Anjalani mengatakan dirinya akan memberikan pendampingan hukum dan dukungan secara penuh Hervina, anggota DPR RI tentunya. Dan selanjutnya juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Aziz Samsudin menyesalkan sikap arogansi seorang kepala sekolah yang memecat guru honorer bernama Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pak Aziz Samsudin ini dulu ketua Komisi 3 bagian hukum dan dia sangat menyesalkan. Sekarang dia adalah wakil ketua bidang yang koordinator koordinasi politik, hukum dan keamanan. Tentunya salah satu yang bagaimana terkait dengan hukum Hervina ini yang langsung dipecat, ya bela. Itu tadi dua berita di Kompas, jadi di Detik, di Kompas. Ini selanjutnya di Bone, maksudnya di Kompas TV di Bone. PBPGRI bertemu dengan Kepala Sekolah 169 Desa Sadar Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terkait dengan pemecatan Hervina. PBPGRI mengklaim guru honorer Hervina dipecat karena menggugah gaji Rp700.000 sosial tersebut. Maksudnya di media sosial. Kemudian menurut Ketua Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI yaitu Wahyudi, guru honorer tersebut di Bone tersebut dipecat lantaran ada 2 CPNS yang baru masuk. Wah, ini ada berita baru ini, versi Kompas TV, yang informasinya dari teman-teman PGRI, ada 2 CPNS yang baru. Wah, 15-16 tahun langsung gara-gara ada CPNS baru langsung dipecat. Ini bahaya ini. Hal ini diketahui berdasarkan informasi dari PGRI Bone. Meski demikian, PGRI akan mendalami kasus itu dengan bertemu Kepala SDN 169 serta Dinas Pendidikan setempat.
Saudara pecinta masa depan negeri, itulah sebuah kasus yang mencengangkan bagi kita bersama karena Hervina sudah 16 tahun mengabdi di SD Sadar Kabupaten Bone, itu selanjutnya dipecat. Awalnya hanya 3 guru, satu yang PNS, 2 honorer. Berkembang, kemudian Hervina mendapatkan honor 700.000. Itu pun karena ada bantuan. Ini memang sangat pelik sih, sangat rumit permasalahannya. Memang kepala sekolah perlu menjelaskan. Dinas pendidikan kemarin sudah memanggil sih, harus dijelaskan ini terkait dengan apa yang terjadi. Teman-teman PGRI juga harus mengklarifikasi yang sebenarnya. Tidak boleh terlibat bahkan membackup salah satu pihak, maksudnya yang bermasalah. Kalau berbicara Hervina, menurut saya beliau adalah orang yang mengabdi luar biasa. 16 tahun loh ya, itu bukan pengabdian yang pendek. 16 tahun kalau gajinya tidak sampai 1 juta biasanya sudah keluar, sudah hengkang dari sekolah tersebut. Tetapi yang bersangkutan masih tetap mengajar di SDN 169 Desa Sadar di Bone. Ini menunjukkan bahwa Hervina adalah orang yang baik dalam artian dalam hal mengajarnya. Yang kedua, terkait dengan media sosial, ya memang media sosial itu penuh misterius. Jadi, apa yang kita posting niatnya baik, belum tentu direspon baik oleh orang lain. Jadi, ini yang memang super sensitif. 700.000 itu mempunyai minimal 2 arti. Ketika diposting, sebagaimana yang disampaikan oleh Hervina tadi, itu sebagai tanda syukur, penghormatan kepada sang pemberi. Tetapi yang membaca bisa-bisa, oh ini penghinaan. Jadi akhirnya mempunyai 2 arti, 2 makna. Disinilah yang seharusnya didudukkan untuk mencari tahu di mana permasalahannya. Tapi memang yang ketiga, ketika langsung memberikan WhatsApp, kamu cari sekolah yang lain yang mencari gaji yang lebih besar, kamu berhenti saja di sini. Itu adalah hal yang sangat emosional. Mengapa emosional? Karena ya tanpa klarifikasi. Seandainya Hervina dipanggil, diajak ngobrol, maka akan terurai apa sih permasalahannya. Tapi ini belum diklarifikasi, langsung dipecat. Tapi memang standar sih, seorang yang merasa mempunyai jabatan, selanjutnya yang bersangkutan itu semau gue itu masih manusiawi, meskipun dia tidak manusiawi. Manusiawi itu sifat manusia seperti itu, tetapi kelakuannya itu yang tidak manusiawi. Seandainya itu terjadi pada yang bersangkutan, maka dia pun juga akan menangis, marah, dan minta bagaimana dia tidak dipecat. Jadi ini sebetulnya perlu diklarifikasi. Keempat, mungkin hubungannya dengan media sosial tadi, sangat mungkin sang guru, maksudnya bu guru, bu kepala sekolah di SDN 169 Sadar tadi, kemungkinan juga ada kecemburuan. Mengapa sih sang suami kepala sekolah SMP yang satu atap tadi memberikan 700.000? Sangat mungkin kan? Tetapi hal ini belum diungkapkan di berbagai media tadi, maksudnya berita tersebut. Semoga saja ini tidak terjadi, karena sang bu guru kan sudah berniat untuk menjadi kepala sekolah. Apalagi satu atap dengan bapak sebagai kepala sekolah SMP, seharusnya mereka bisa bekerja sama dengan baik tanpa harus ada misalkan mempunyai perasaan cemburu ataupun yang lainnya. Normal lah Hervina selanjutnya mendapatkan apresiasi, apalagi ada sebuah program yang dikerjakan. Jadi semoga saja ini bukan karena itu tadi, bukan karena hal keempat. Ada sebuah kecemburuan dari bu kepala sekolah kepada suaminya yang menjadi kepala sekolah SMP yang satu atap tadi. Kemudian yang kelima, memang teman-teman DPR ketika menampilkan tadi bahwa akan mengadvokasi Hervina, menurut saya ini harus ditampilkan betul dalam artian kedepannya. Maksudnya, ia harus mendudukkan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan bahkan Hervina.
ini kalau tidak diselesaikan bisa menjadi catatan yang buruk di berbagai sekolah di Indonesia. Ini sebuah kasus di daerah. Kalau di satu daerah bisa lancar, sangat mungkin kepala sekolah di tempat lain itu akan berbuat yang sama, seenaknya, semena-mena terhadap guru, apalagi dia honorer. Meskipun yang saya ketahui lebih banyak kepala sekolah yang baik. Ini hanya sebuah kasus. Tetapi kasus kalau tidak diselesaikan, kemungkinan terjadi di tempat lain. Karena memang guru honorer itu payung hukumnya kurang kuat. Kalau Hervina itu sudah menjadi PNS, sangat mungkin sulit untuk kepala sekolah langsung WhatsApp, main WhatsApp, kemudian kamu saya pecat, saya berhentikan. Apapun alasannya, kecuali memang melanggar kode etik sebagai pengajar guru, ataupun hal yang lain yang sangat memberatkan sehingga kemudian mengantarkan seorang guru diberhentikan. Kemudian yang keenam, semua dari kita perlu bergerak untuk menuntaskan di sekolah kita masing-masing supaya tidak terjadi Hervina di tempat kita semuanya, sehingga para guru yang lebih khusus adalah para guru honorer itu mendapatkan support dari kita semuanya. Pengabdiannya itu sudah luar biasa meskipun dengan gaji yang sangat minim, dan mereka juga dalam bahasa agama akan mendapatkan pahala dengan keikhlasannya. Karena kalau masyarakat Indonesia rata-rata ketika menjadi guru honorer itu memang gaji bukan menjadi tujuan utama, tetapi berbakti untuk negeri dan mencari ladang pahala. Semoga bisa mencari atau menjadi solusi bagi kita bersama, sehingga kasus yang terjadi di SDN 169 Sadar itu desa Sadar di Bone, Sulawesi Selatan, semoga bisa menjadi referensi supaya kita tidak menjadi kepala sekolah atau pejabat di dunia pendidikan yang semena-mena. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.